Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan produk dan layanan serta organisasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Syaril Sauki dengan NPM 355 dari kelas Strategi Operasional C. Inovasi, desain, dan kreatif. Inovasi merupakan sesuatu yang baru dengan ide yang lebih luas dan lengkap dari penemuan. Desain adalah mengubah ide-ide inovatif menjadi sesuatu yang lebih konkret. Desain juga merupakan aktivitas yang dapat didekati pada berbagai tingkat. Kreativitas adalah kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, atau asumsi konvensional untuk menghasilkan ide-ide yang signifikan. Pentingnya strategis pengembangan produk dan layanan. Yang pertama, mengembangkan produk dan layanan dan mengembangkan proses. Yang kedua, tingkat perubahan produk itu penting. Yang ketiga, perubahan produk dan proses harus dipertimbangkan secara bersama. Yang keempat, mengelola tumpang tindih antar pengembang produk dan proses. Yang kelima, desain modular dan kustomisasi massal. Nah, massal sendiri itu strategi untuk menawarkan produk dan jasa sesuai dengan keinginan individu, tetapi dalam skala besar. Pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Terdapat pandangan tentang bagaimana mengkarakterisasi pengembangan produk dan jasa. Pengembangan produk dan jasa merupakan sebuah proses kreatif di mana pemahaman tentang mekanisme yang terlibat dalam layanan atau produk disatukan dengan kecerdikan dan bakat, di mana ditekankan pada kreativitas, kebaruan, dan inovasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap individu yang terlibat harus diberi ruang dan waktu untuk berkreasi. Berikut ini adalah tahap perkembangan. Proses pengembangan bergerak melalui serangkaian tahapan. Pada awal proses terdapat tahapan yang berkaitan dengan pengumpulan ide dan menghasilkan konsep produk dan layanan. Kemudian pada tahap akhir proses terdapat tahapan yang berkaitan dengan menentukan detail produk atau layanan. Yang kedua, saat proses pengembangan berjalan melalui beberapa tahap, jumlah pilihan desain alternatif berkurang hingga satu desain akhir tetap ada. Proses seringkali mencakup keputusan yang menyaring opsi yang dianggap tidak memuaskan. Yang ketiga, karena opsi desain yang mungkin berkurang, ada perpindahan dari keadaan ketidakpastian mengenai desain akhir keadaan kepastian yang meningkat. Salah satu konsekuensinya adalah kemampuan untuk mengubah desain semakin terbatas. Perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Produk dan jasa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, cara penting untuk menilai efektivitas proses pengembangan produk dan layanan adalah dengan menilai kinerja dalam hal kualitas, kecepatan, ketergantungan, dan fleksibilitas dan biaya. Yang pertama, kualitas pengembangan produk dan layanan. Yang kedua, kecepatan pengembangan produk dan layanan. Yang ketiga, ketergantungan pengembangan layanan produk. Yang keempat, fleksibilitas pengembangan produk dan layanan. Yang kelima, metafora surat kabar. Yang keenam, komitmen tambahan. Yang ketujuh, biaya pengembangan produk dan layanan. Perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan. Perspektif ini melibatkan pemeriksaan area keputusan yang sering digunakan, tetapi menerapkan secara khusus pada proses pengembangan. Hal ini tidak sulit karena semua kategori dapat diterapkan secara langsung.
Yang pertama itu ada kapasitas pengembangan produk dan layanan. Manajemen kapasitas itu melibatkan penentuan tingkat keseluruhan aktivitas yang dapat didukung oleh suatu operasi dan juga memutuskan bagaimana tingkat dukungan tersebut, apakah dapat diubah untuk menanggapi kemungkinan perubahan permintaan. Yang kedua, ada permintaan pembangunan yang tidak merata. Isu permintaan pembangunan yang tidak merata ini menjadi isu sentral pada pengembangan produk dan layanan. Kebutuhan akan inovasi produk atau jasa kemungkinan besar akan ditentukan oleh beberapa faktor pasar yang kompleks dan saling terkait. Yang ketiga, ada jaringan pengembangan produk dan layanan. Sebagian besar minat pada jaringan pasokan berfokus pada aliran suku cadang, produk, dan layanan. Yang keempat, ada pengembangan in-house dan subkontrak. Sumber daya desain akan mudah dikendalikan jika disimpan di rumah karena dapat selaras dengan struktur organisasi normal perusahaan. Tetapi kontrol harus relatif longgar karena adanya kepercayaan ekstra dalam bekerja dengan rekan kerja yang akrab. Yang kelima, ada melibatkan pemasok dalam pengembang. Sebenarnya hubungan pengembang antara pelanggan dan pemasok sangat mirip dengan hubungan antara perusahaan jasa profesional, seperti pengacara atau konsultan dan klien mereka. Yang keenam, ada melibatkan pelanggan dalam pengembangan. Jenis pelanggan yang berbeda memiliki potensi untuk memberikan jenis informasi yang berbeda. Pengguna baru dapat menentukan fitur produk dan layanan yang lebih menarik. Mereka yang telah beralih ke penawaran pesaing dapat mengungkapkan masalahnya. Strategi pengembangan bisnis pada masa pandemi oleh PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam industri pengolahan makanan, minuman, bumbu, kemasan, minyak goreng, pabrik gandum, dan pabrik pembuatan tepung karung. Pada saat pandemi, pemerintah menghimbau peraturan untuk tidak keluar rumah. Akibat pembatasan aktivitas ini, sektor manufaktur mengalami penurunan. Tetapi PT Indofood adalah salah satu produsen makanan terbesar di Indonesia. Pada saat pandemi, perusahaan ini tidak terkena dampak negatif, justru malah permintaan meningkat. PT Indofood diproyeksikan sebagai perusahaan terbuka yang paling tahan terhadap dampak pandemi COVID-19. Kinerja keuangan perseroan kini diyakini tetap bertumbuh tahun ini. PT Indofood sukses mengembangkan produk lamanya dengan cara mengubah kemasan menjadi lebih menarik. Dan mereka lebih memfokuskan untuk bisa memasok secara konstan produknya ke konsumen dengan aman. Mereka menjaga kesehatan para karyawan agar suasana tetap aman dan nyaman. Perusahaan selalu menerapkan protokol kesehatan. Mengembangkan produk tidak hanya membuat kemasan yang lebih menarik, tetapi mereka juga mengembangkan promosinya, mengeluarkan produk baru dengan inovasi terbaru. Penjualannya sangat meningkat sampai ke luar negeri.